Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayudra Romawati dengan NIM 4022300070 dari kelas PSB kelompok 1. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial analisis regresi data panel menggunakan model FEM. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika. Nah, di sini saya mempunyai studi kasus, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh BOPO dan CKPN terhadap ROA pada Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalat, dan Bank Maybank Syariah periode 2020 sampai 2024 kuartal 3. Untuk mengetahui pengaruhnya, metode yang saya pilih yaitu analisis regresi data panel. Terus langkah-langkahnya apa saja? Nah, di sini kita akan melakukan pengujian deskriptif, kemudian pengujian multikolinearitas, common effect model, fixed effect model, dan juga random effect model. Nah, dalam ini nanti kita melakukan pengujian-pengujian dan pengujian yang lainnya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan datanya yang sudah saya analisis, yaitu ada ROA, CKPN, dan juga BOPO. Untuk variabelnya Y-nya adalah ROA, kemudian X1 yaitu BOPO, X2-nya CKPN. Nah, untuk mengetahui pengujian deskriptifnya, kita bisa untuk mengcopy bagian ini sampai bawah. Kita akan menganalisis menggunakan EViews 12. Ini sudah saya siapkan. Kemudian kita langkah pertama yaitu create a new file. Kemudian data kita menggunakan balance panel. Karena apa? Karena di sini kita analisisnya kan regresi data panel. Nah, di sini datanya kan ada campuran, dua campuran itu kan. Kemudian frekuensinya pakai quarterly, start date-nya 2020 sampai dengan 2024 kuartal 3. Di sini kenapa kok frekuensi kuartal? Karena kita menggunakan datanya pakai triwulan. Kemudian number of cross section-nya kita ada 3 bank, yaitu yang pertama tadi ada Maybank, Bank Muamalat, dan juga Bank Mega Syariah. Kita oke saja. Di sini kita melihat ada 57 observasi nantinya. Langkah pertama yaitu quick empathic group. Maaf, kita geser di sini sebentar. Kemudian ini kita scroll ke atas. Kita paste. Kemudian view, descriptive stat, common sample. Nah, ini dia adalah hasil dari pengujian deskriptif. Bisa kita untuk first name, yaitu 1 deskriptif. Kita oke. Kemudian untuk pengujian kedua kita bisa by klik atau bisa langsung lewat sini. Caranya dengan klik view, kemudian covariance analysis. Nah, bagian of covariance ini kita hilangkan, kita centang bagian correlation. Untuk layoutnya kita pakai single table. Kita oke saja. Oke, untuk tampilannya nanti mungkin sedikit berbeda dengan PPT, tapi nggak masalah. Kita akan membaca ini dulu, kita lihat. Oke. Nah, ini untuk pengujian deskriptifnya. Kemudian untuk multicolnya ini. Nah, kita melihat di bagian antara BOPO dan juga CKPN. Di sini ya, untuk variabel X-nya. Nah, di sini kriteria multicollinearitas itu ketika korelasi antar variabel X itu lebih dari 0,9. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara BOPO versus CKPN yaitu 0,350, yaitu kurang dari 0,9. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada model. Ini bisa kita first name terlebih dahulu. 2
Multico. Kita oke. Dan X. Ini kita bisa tutup semua ya. Selanjutnya yaitu pengujian untuk model CHAM. Caranya dengan Quick Estimate Equation. Kemudian kita bisa by ketik saja ya, yaitu X1 ROA spasi C spasi Bobo spasi JKPN. Kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa kita salin nanti biar kita nggak usah menulis ulang lagi. Kemudian panel optionnya clock session, karena kita yang pertama yaitu CHAM, maka ininya kita tetap non, dan ini juga perhatian non, kita oke saja. Ini adalah hasil dari model CHAM. Kita bisa name terlebih dahulu CHAM. Kita oke. Kemudian untuk mengetahui pengujian LM, kita bisa lewat view fixed sample testing. Ini kita menggunakan yang ini ya, omitted random effect LM. Nah, sini kita akan membaca hasilnya terlebih dahulu. Ini untuk hasilnya CHAM. Nah, ini untuk uji LM. Kita akan melihat nanti hasilnya di bagian cross section, bagian bersebagian yang dikurung ini ya. Jadi H0 yaitu model CHAM lebih baik dibanding model RAM, H1 model RAM lebih baik dibanding model CHAM. Jadi dapat kita ambil kesimpulan yaitu nilai prob 0,379 itu lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa CHAM lebih baik dibanding RAM. Jadi untuk pengujian LM itu model terbaiknya yaitu CHAM. Ini kita bisa untuk freeze name. Kita pilih 3. Kemudian LM. Model terbaiknya CHAM. Kita oke. Kita X semua ya. Kemudian lakukan seperti tadi. Kita kan tadi udah mengcopy, jadi kita tinggal paste saja. Kemudian panel optionnya ini, jadi pengujian yang selanjutnya yaitu FEM. Jadi pakai fix. Kemudian kita oke saja. Nah, ini adalah model dari hasil model FEM. Kita langsung name saja ya. Ini FEM. Kita oke. Lalu kita akan melakukan pengujian Go untuk mengetahui model terbaiknya nanti apa. Kita pakai ini ya. Nah, kita akan membaca hasilnya. Ini adalah uji Go, kita ambil di bagian cross section F, bagian nilai probnya, yaitu H0 model CHAM lebih baik dibanding model FEM, H1 model FEM lebih baik dibanding model CHAM. Jadi dapat kita ambil kesimpulan yaitu nilai prob 0,001 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibanding CHAM. Kita kembali lagi di sini, kita freeze name. Jadi kita angka 4 ya, 4 uji Go. Model terbaiknya yaitu FEM. Kita oke. Kita X semua. Langkah selanjutnya sama, klik estimate equation. Panel optionnya kita menggunakan model yang RAM ya. Kita oke. Nah, ini adalah model RAM. Kita bisa langsung name RAM. Kita oke.
Jadi untuk mengetahui model terbaiknya seperti yang tadi kita lakukan, yaitu kita akan melakukan uji Houseman. Klik view, kemudian bagian fix random effect, bagian yang correlate random effect Houseman test. Nah, kita akan membaca hasilnya. Ini adalah uji Houseman. Kita melihat bagian nilai prop cross section random. Jadi H0-nya yaitu model RAM lebih baik dibanding model FEM. H1 model FEM lebih baik dibanding model RAM, dan nilai dapat kita ambil kesimpulan nilai propnya 0,000 kurang dari 0,05, maka telah H0 dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibanding RAM. Kita akan jadi untuk model RAM ini bisa diketahui model terbaiknya yaitu FEM. Kita freeze name, berarti angka 5 ya, 5 Houseman, model terbaiknya yaitu FEM. Oke, bisa di oke. Kita X ya, kita X, kita tutup semua. Jadi dari ketiga model tadi bisa kita ambil kesimpulan di sini. Nah, dari uji LM model CHAM itu lebih baik dibanding model RAM. Kemudian uji Chow itu model FEM lebih baik dibanding model CHAM. Kemudian yang uji Houseman itu model FEM lebih baik dibanding model CHAM. Nah, kita dapat ambil kesimpulan dari ketiga pengujian ini, yaitu kita akan menggunakan model FEM untuk selanjutnya ya. Oke, maaf. Nah, selanjutnya kita akan melakukan model terbaiknya. Karena tadi kita mendapat kesimpulan bahwa FEM lebih baik, kita klik 2 kali bagian FEM. Nah, di sini untuk mendapatkan model terbaik kita bisa langsung estimate. Ini tinggal panel optionnya kita lihat, oke, sudah langsung oke saja. Oke, ini adalah model terbaik yang kita dapat. Bisa langsung freeze name saja. Berarti 6 model terbaik. Kita oke. Nah, jika sudah mendapatkan model terbaiknya, kita akan melakukan uji normalitas. Bisa klik view, kemudian residual diagnostic, ini kita menggunakan histogram normality test. Nah, ini ya hasilnya, kita akan membaca terlebih dahulu. Nah, ini untuk asumsi klasiknya, yaitu kita akan melihat nilainya pada Jar-Guebera probability. Nah, di sini H0-nya yaitu residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Nah, dapat kita ambil kesimpulan yaitu nilai prob sama dengan 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan, kita freeze name terlebih dahulu. Jadi ini nomor 7, apa ya, normalitas, maaf lupa, normalitas. Oke, kita oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi, view, residual diagnostic, kemudian cross section dependent test. Nah, ini dia. Kita akan membaca hasilnya ya. Nah, di sini ini adalah pengujian autokorelasi di mana kita akan melihat nilainya bagian ini, nilai prob bersebagian LM.
H0-nya yaitu tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Dah dapat kita ambil kesimpulan. Nilai prop yaitu 0,180 lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedasititas. Jadi bisa di freeze name. Nomor 8, uji autokorelasi. Auto saja boleh. Oke, kita X. Kemudian kita akan melakukan uji heteroskedasititas. Oke, di sini ada pemberitahuan bahwa cross section effect with graded GLS weight not all weight. Nah, kita oke saja. Karena tidak bisa melakukan uji hetero, kita akan melakukan uji Gleiser terlebih dahulu ya. Untuk langkahnya seperti apa? Kita bisa untuk langkahnya itu seperti ini. Nah, tahapan uji Gleiser pada FEM, model FEM. Jadi yang pertama yaitu make residual series, klik proc, make residual series, oke. Kita bisa langsung mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Kita langsung praktikkan saja. Type proc, make residual series. Nah, bagian ini kita klik OK saja. Sudah jadi, ini adalah sudah muncul resid 01-nya. Kita bisa langsung X. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai mutlak residual. Jadi langsung klik quick, generate series, kemudian mengetik ini. Ini bisa salin saja coba. Biar nanti nggak bisa ngetik. Bisa nggak ya? Kita bisa di sini quick, generate series, hapus B. Nggak bisa kayak. Aku ketik aja ya, takutnya nggak bisa. Resid sama dengan ABS buka kurung resid 01 tutup kurung. Oke, sudah, kita oke saja. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat model FEM dengan resid sebagai variable dependent, yaitu menggunakan klik quick, kemudian estimate equation. Kita akan mengetik resid C bobo spasi CKPN. Cross sectionnya boleh fix, nanti klik OK. Oke. Klik quick, estimate equation. Klik quick, estimate equation. Resid spasi C spasi bobo spasi CKPN. Seperti ini. Kita lihat apakah betul. Resid C bobo CKPN. Oke, sudah. Panel optionnya kita lihat di fix. Oke, sudah. Kemudian klik OK saja. Nah, ini adalah uji heteroskedasititas. Kita bisa freeze name, yaitu 9 hetero. Uji hetero kita aja nggak apa-apa. Kita klik OK saja. Oke. Kita X. Kemudian ini adalah uji Gleisernya. Bisa di name saja. Uji Gleiser. Uji Gleiser, oke. Kita akan membaca uji heteroskedasititasnya ya. Nah, ini adalah uji heteroskedasititas.
yaitu dimana nilai prop bobo sebesar 0,384 lebih dari 0,05, kemudian nilai prop CKPN sebesar 0,752 lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasity test pada model. Selanjutnya kita akan melakukan ujian terakhir, yaitu cross section effect. Kita klik view di sini, kemudian cross section effect. Nah, di sini ya. Ini adalah efek dari model terbaik kita, yaitu FEM. Kita bisa freeze name nomor 10 ya, berarti cross section effect. Oke. Nah, pengujian sudah selesai kita lakukan semua. Kita bisa untuk simpan ini ya. Tab file, ada file, save as, kemudian uji coba FEM 3 ya, gitu aja nggak apa-apa. Kita save. Untuk kita pilih single precision ya. Oke. Nah, pengujian sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita akan membaca model terbaiknya. Nah, model terbaik di sini yaitu kita akan membuat model umum yang dimana kita dapatkan ini dari nilai koefisiennya ya. Jadi model umum ROA IT sama dengan ini, kita lihat dulu 6.617 atau 18, kita bulatkan. Min 0,060 1 kali bobo IT min 0,1728 kali CKPN IT plus EIT. Nah, ini adalah model umum. Nanti kita akan jabarkan, atau di dalam model FEM ini nanti akan ada 3 variabel, 3 bank tadi ya, 3 objek. Nah, setiap objek itu nanti akan memberikan efek tersendirinya, yaitu bisa kita lihat di sini, gambar ini ya. Jadi, yang pertama itu ada model bank Mega Syariah, closed 1, kemudian model bank Muamalat, closed 2, kemudian yang ketiga itu model bank Maybank, closed 3. Nah, kita akan mendapatkan nilai ini dari mana? Kita lihat 0,455, kita lihat dari closed 1 ini, bagian efeknya, menyentuhkan ini. Kemudian kita tambah bagian ini, langsung kita tambahkan bagian ini. Tambahkan model umumnya. Kemudian kita lihat ini, kita jumlahkan dengan menghasilkan nilai ROAT sama dengan 7,073. Kemudian sama halnya dengan model umum yang sampai ketiga ini. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi yang sama, nilai ROA tertinggi itu diperoleh dari, untuk yang pertama itu ada Bank Mega, kemudian disusul Bank Maybank, kemudian yang terakhir yaitu Bank Muamalat. Selanjutnya, interpretasi model yaitu variabel C, nilai konstansa sebesar 6,618 menunjukkan bahwa jika bobo dan CKPN dianggap konstan, maka rata-rata ROA sebesar 6,618%. Kita menggunakan persenan ya, di sini kita melihat dari nilai koefisien ini. Kemudian untuk variabel bobo, nilai koefisien bobo sebesar min 0,060 menunjukkan bahwa bobo memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin kecil bobo, maka ROA semakin besar. Jika bobo turun 1%, maka ROA naik 0,060% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Kemudian variabel CKPN yaitu nilai koefisien CKPN sebesar min 0,173 menunjukkan bahwa CKPN memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin kecil CKPN, maka ROA semakin besar. Jika CKPN turun 1%, maka ROA naik 0,173% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya kita bisa melihat dari uji T. Ini variabel bobo, yaitu H0-nya bobo tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, H1-nya bobo berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dapat kita jadikan kesimpulan, ambil kesimpulan yaitu nilai prop-nya
0,000 kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya variabel CKPN uji T. H0-nya CKPN tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, H1 CKPN berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dapat kita ambil kesimpulan yaitu nilai prop 0,530 itu lebih dari 0,05. Maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan CKPN tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya ada koefisien determinasi yaitu nilai adjust R2-nya itu sebesar 0,71 atau 87,1%, yang dimana itu menunjukkan bahwa Bobo dan CKPN mampu menjelaskan variasi dari ROA sebesar 87,1% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video tutorial analisis regresi data panel model FEM. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.